Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selamat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhindar dari segala jenis penyakit ya. Semoga kita bisa segera kembali mengikuti kegiatan normal seperti biasanya. Amin, ya amin. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu PKK 3, Produk Kreatif Kewirausahaan bagian 3. Di situ ada kegagalan wirausahawan, ya. Jadi, di dalam berusaha ya, sudah pasti kita itu akan mengalami yang namanya kegagalan, ya. Kegagalan itu akan dihadapi oleh setiap orang yang berusaha, ya. Karena dengan adanya kegagalan itu akan membuat ya atau membentuk pribadi yang lebih kuat lagi ya, dan juga akan menjadi suatu guru atau motivasi terbaik bagi seorang berusaha ya. Jadi gimana caranya kita itu dapat meminimalisir kegagalan dalam berwirausaha, itu juga harus kita pelajari sebelum kita menjadi seorang wirausaha yang sesungguhnya. Oke, kita lanjut. Oke, kegagalan wirausahawan ya. Penyebab kegagalan dalam usaha pada umumnya itu disebabkan oleh 4 faktor utama. Di antara lain itu kurangnya dana untuk modal, ya. Kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis, tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang, ya. Tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha, ya. Menurut Alex ya, netizen itu kegagalan wirausahawan itu dalam menjalankan bisnis terbagi menjadi 2. Oke. Kegagalan yang dapat dihindarkan ya. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi karena pengusaha dapat menghindari atau meminimalisir ya, atau mengantisipasi sebelumnya. Misal, salah mengelola perusahaan, tidak ada rencana yang matang, pelayanan yang kurang baik, dan lain-lain. Oke, jadi kalau kita itu salah mengelola perusahaan, ya, tidak ada rencana yang matang sebelum membangun suatu usaha, atau pelayanan kita itu kurang baik, ya, pelayanan ke customer atau pelayanan ke distributor, ya, atau ke reseller, itu juga perlu dipertimbangkan. Yang pertama, ini yang kedua itu ada kegagalan yang tidak dapat dihindarkan ya. Yang pertama itu ada kegagalan yang bisa dihindari ya, ada juga kegagalan yang tidak bisa dihindari, yaitu kegagalan yang sulit atau hampir tidak dapat dihindari seperti bencana alam ya, peperangan, kebakaran, dan kecelakaan. Nah, kalau ini kan sesuatu hal yang memang tidak bisa kita prediksi ya. Ini merupakan sesuatu hal yang sudah takdir ya kalau dibilang. Oke, lalu ke sebab-sebab kegagalan dalam menjalankan usaha ya. Kurang ulet dan cepat putus asa ya. Kurang tekun dan kurang teliti, tidak jujur dan kurang cekatan ya, kekeliruan dalam memilih lapangan usaha, kurang inisiatif dan kurang kreatif. Oke, memulai usaha tanpa pengalaman dengan modal pinjaman, lalu mengambil kredit tanpa pertimbangan yang matang ya. Itu merupakan salah satu pemacu kegagalan kita dalam menjalankan usaha. Ada lagi kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen ya, pelayanan yang kurang baik, banyaknya piutang atau ragu-ragu, banyaknya pemborosan dan penyimpangan ya, kekeliruan menghitung harga pokok ya, menyamakan perusahaan sebagai badan sosial, sulit memisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan ya, kemacetan yang sering terjadi, kurangnya pengawasan juga. Nah, di sini ada pengertian kerja prestatif ya. Prestasi adalah hasil yang dicapai dari suatu yang telah dilakukan atau dikerjakan. Arti prestatif adalah berprestasi atau ukuran ya keberhasilan. Jadi, kerja prestasi dapat diartikan sebagai kerja yang berprestasi. Ya, berprestasi yang baik biasanya dapat dicapai oleh seseorang yang menerapkan perilaku kerja prestatif, yaitu seorang yang selalu mencapai kemajuan bagi dirinya maupun lingkungannya melalui kerja keras. Oke, kerja keras, work hard ya, harus diwarnai oleh sikap yang baik dalam bekerja, seperti yang pertama itu bekerja dengan didasarkan pada kecerdasan dan imajinasi, work with head ya. Lalu ada kedua, bekerja dengan sepenuh hati, work with heart ya. Yang ketiga, bekerja dengan jujur,
Yang keempat, bekerja dengan menghargai, ya. Yang kelima itu bekerja dengan ramah. Tujuan kerja prestatif, ya. Tujuan dari kerja prestatif ialah untuk mendukung pencapaian tujuan utama usaha yang dibangun oleh seseorang atau organisasi perusahaan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan visi, wawasan, dan tujuan masa depan, misi, pelaksanaan tugas, dan tujuan strategisnya seperti apa. Lalu ada manfaat perilaku kerja prestatif bagi para wirausahawan terhadap usahanya. Oke. Yang pertama itu ada meningkatkan kelancaran proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, yang kedua itu meningkatkan sikap tanggap terhadap perusahaan atau usaha, bagi perubahan usaha ya. Yang ketiga itu meningkatkan prestasi kerja lebih efektif dan efisien di dalam mengelola usahanya. Yang kelima ya, itu meningkatkan prestasi kerja lebih ya inovatif dan fleksibel. Lalu ada meningkatkan prestasi kerja secara maksimal dalam usaha, meningkatkan kerja keras dan menemukan pemecahan masalah usahanya, meningkatkan kerja dengan penuh perhatian dan bertanggung jawab, mendorong untuk mencapai keberhasilan di dalam usaha, meningkatkan produktivitas dalam organisasi perusahaan, meningkatkan komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Oke, finish. Kita lanjut ke tugas ya. Tugasnya untuk materi ini seharusnya kita itu kan ada membuat sesuatu ya. Kalau kemarin tuh kan udah saya kasih tugas buat suatu percakapan seperti kuesioner ya. Nah, kalau sekarang saya rasa cukup dirangkum saja ya mengenai kegagalan seorang wirausaha ya. Sebab-sebab kegagalan itu apa saja ya. Bagaimana cara menangani atau menyikapi suatu kegagalan. Itu tolong kalian rangkum lebih detail ya. Setelah itu ditulis di kertas lembar double folio. Oke, saya rasa sampai di situ saja. Selamat belajar, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugas. Jangan sampai tidak mengumpul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat pagi anak-anak ibu.